Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mata kuliah ikatan kimia kita. Nah, jika pada materi sebelumnya kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang ikatan ionik, penggolongan senyawa ionik, dan juga sifat-sifat dari senyawa ionik, maka hari ini kita akan melanjutkan tentang siklus Born-Haber. Nah, nanti apa itu siklus Born-Haber? Siklus Born-Haber itu merupakan suatu siklus tentang bagaimana pembentukan dari suatu senyawa ionik dari fasa gasnya, ya. Jadi sebelum senyawa ionik itu pada suhu kamar kan bentuknya kristal. Nah, jadi pembentukan kristal ionik itu dia biasanya dasarnya itu dari fasa gas. Jadi ion-ion dari fasa gas dari atom-atom penyusunnya itu bergabung, itu menghasilkan suatu kristal. Nah, energi yang dibebaskan pada saat ion-ion atom penyusun kristal ionik itu bergabung, itu energi yang dibebaskan itu yang dinamakan sebagai energi kisi. Makanya nanti ada istilah kisi kristal, ya. Nah, kita akan lihat dulu beberapa contoh kristal, ya, beberapa struktur kristal dari senyawa ionik, ya. Nah, jadi yang dibilang dengan satuan itu ya ini seperti ini. Nah, kisi yang mana? Nah, kalau kalian lihat ini kan dia ada bentuk ini bentuk kubus. Nah, di dalam kubus itu ada kubus-kubus kecil penyusunnya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan satu sel satuan, ya. Satu sel satuan, di dalam sel satuan ini ada kubus-kubus kecil penyusunnya. Nah, kubus-kubus kecil ini yang disebut sebagai kisi-kisi kristal, ya. Nah, ini kalau pada gambar yang ini merupakan struktur dari kristal ionik. Kalau yang A ini adalah NaCl, natrium klorida, ya. Yang gambar A ini adalah struktur dari kristal NaCl. Nah, jadi kalian bisa lihat, ya, ini ada Na, ya, yang dia dilambangkan dengan atom ini yang kecil, ya, karena memang ukuran Na lebih kecil daripada Cl. Nah, yang besar ini adalah Cl. Jadi Na itu dia dikelilingi oleh Cl. Nah, Cl juga dikelilingi oleh Na. Jadi kalau kalian mau lihat ini ada yang di tengah ini nih. Bentar saya tampilkan ininya biar gampang dilihat. Saya buat spotlight. Nah, ini yang di tengah ini Cl, ya, yang besar ini Cl. Nah, Cl ini kalau kalian lihat ini ada garis-garis. Ini garis-garis ini adalah yang kemarin kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ada ke atas 1, ke bawah 1, 2, ke kanan 1, ke kiri 1, ke depan 1, ke belakang 1. Nah, jadi ada 6. Jadi di Cl itu ada 6 buah garis-garis ini, ya. Garis-garis yang menghubungkan antara Cl dengan Na. Yang kecil-kecil ini Na, itu ada 6. 6 inilah yang dikenal sebagai bilangan koordinasi, ya, yang kemarin bilangan koordinasi. Nah, jadi kalau tapi ingat, garis-garis ini bukan ikatan, ya. Ini hanya garis ini hanya dibuat untuk membantu kita mengetahui bahwa Cl ini dia dikelilingi oleh 6 buah Na, ya. Sorry terlalu banyak A-nya. Nah, jadi ada 1 buah atom Cl dalam kristal NaCl itu dikelilingi oleh 6 buah atom Na. Begitu juga sebaliknya. Nah, contohnya misalnya ini Na yang atas ini, ya. Jadi Na yang atas ini kalau kita lihat ke belakang ada 1 buah Cl, ke depan ada 1 buah, udah 2. Ke kanan ada 1 buah, ke kiri ada 1 buah, sudah 4, ya. Nah, ke bawah ada 1 buah. Nah, ini kan hanya satu unit sel, ya. Nah, nanti di atas ini sebenarnya ada bentuk unit sel yang lain. Nah, di atasnya ini ada. Jadi dia ini kan hanya diambil istilahnya bagian kecilnya dikeluarin. Nah, sebenarnya di atas ini ada lagi nanti dia. Nah, jadi nanti Na ini bagian atasnya itu ada Cl. Nah, ada Cl lagi. Jadi ada 4 tadi, 1, 2, 3, 4, ke bawah 1, 5, maka nanti ke atas ada 1 lagi. Jadi pada struktur kristal NaCl, 1 buah atom Cl dikelilingi oleh 6 buah atom Na, dan 1 buah atom Na dikelilingi oleh 6 buah atom Cl. Makanya pada NaCl dibilang
bilangan koordinasinya adalah 6, masing-masing 6. Baik itu bilangan koordinasi kation dan bilangan koordinasi anion. Nah, kemudian untuk gambar B ini merupakan struktur kristal dari cesium klorida, ya, dari cesium klorida. Cesium itu dia unsur golongan berapa ya? Oke, silahkan dilihat, diingat-ingat lagi, dia golongan 1A atau golongan 2A. Oke, nah, jadi cesium ini dia juga satu buah atom cesium itu dia dikelilingi oleh kita lihat ada berapa buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah klor. Nah, jadi satu atom cesium itu dikelilingi oleh 8 buah atom klorin, ya. Nah, jadi ini bentuk kristalnya, kalau kalian ini beda. Ini tampak sekilas seperti kristal sederhana, padahal ini sebenarnya kristalnya kalau kita lihat itu dia hampir sama-sama berpusat, yang ini berpusat muka, ya. Kalau yang ini sepertinya ini berpusat badan kalau saya nggak salah, ya. Nah, kemudian yang ini merupakan struktur kristal dari TiO2, ya. Yang bagian A ini merupakan struktur kristal dari titanium oksida. Nah, yang B ini merupakan struktur kristal dari SiO2, ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah contoh struktur kristal, oke. Nah, kita hari ini akan melanjutkan. Jadi, dari masing-masing kristal ini itu ada kisinya. Nah, itulah yang akan kita lihat tentang energi kisi. Nah, energi kisi itu bisa kita hitung dengan menggunakan siklus Born-Haber, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian kristal, kemudian bisa juga menghitung energi kisi kristal suatu senyawa ionik melalui daur Born-Haber. Nah, kita lihat ya, apa itu kisi kristal. Nah, kristal itu kristal dari suatu senyawa ionik itu terdiri dari kation dan anion yang tersusun secara teratur, bergantian dan berulang dalam sel satuan kristal, ya. Nah, ini yang ini tadi ya. Jadi ini ya, jadi dia terdiri dari kation dan anion yang tersusun teratur. Kalian lihat ya bagaimana keteraturannya, dan juga dia berulang dalam sel satuan kristal. Nah, sel satuan kristal itu yang kecil-kecil ini ada sel satuan. Nah, ini yang disebut sebagai kisi tadi ya. Nah, pada suatu kisi kristal, atom-atom atau ion-ion yang terdapat pada tiap pojok sel satuan harus merupakan atom atau ion yang sama. Nah, jadi misalnya nih, ada di pojok bawah ini merupakan atom Cl. Nah, kemudian yang di bawah sini ini atom Na, ini Cl, ini Na, ini Cl, ini Na, ini Cl, ini Na. Nah, dia atomnya atom penyusunnya sama semua. Pokoknya ini semua adalah tersusun dari atom Na dan Cl karena senyawanya senyawa NaCl. Kalau yang bawah ini dia tersusun dari Ca dan Cl, cuman ini satu ya. Ini merupakan, jadi kan ini ada kristal yang ada kubus kecil, diambil satu. Nah, jadi ini juga nanti di atasnya ada kubus-kubus yang lain pada pada cesium klorida ini. Jadi di atasnya ada kubus-kubus yang lain. Nah, ini bagian kubus yang kecilnya diambil satu, ya. Kemudian kristal senyawa ionik itu bisa punya bentuk kisi yang berbeda. Nah, kisi kristal NaCl berbentuk kubus berpusat muka. Nah, CaCl berbentuk kubus sederhana, CuF berbentuk kubus berpusat muka juga, ZnO berbentuk kisi kristal heksagonal primitif, dan TiO2 berbentuk kisi kristal tetragonal primitif ya. Nah, jadi nanti ini bentuk-bentuk kubus ya. Itu nanti bisa kalian search di Google ya. Jadi kalau selama ini kita tahu cuman kubus sederhana, ternyata ada istilah dia kubus berpusat muka, berpusat badan, kubus sederhana ya. Kemudian juga ada lagi nanti heksagonal. Nah, nanti itu bisa kalian search ya. Karena kalau nggak salah saya dulu itu belajarnya di kimia fisik. Sekarang saya nggak ingat itu di bagian mata kuliah apa belajarnya ya. Karena kurikulum yang sudah berganti ya. Oke, kemudian struktur kristal senyawa ionik ditentukan oleh dua faktor, yaitu ukuran relatif dari kation dan anion serta muatan struktur kristal secara keseluruhan.
Perbandingan jari-jari kation anion dapat digunakan untuk menentukan bentuk kristal dan kisi kristal senyawa ionik. Nah, jari-jari kation dan anion ini sudah saya berikan pada slide di penjelasan ikatan ionik dan sifat-sifat senyawa ionik. Nah, jadi silakan dibuka lagi ya. Ada di bagian-bagian akhir itu ada tabel perbandingan jari-jari ion. Nah, itu silakan dibuka ya. Nah, jadi pengaruh jari-jari ion struktur kristal dapat diperhatikan melalui bilangan koordinasi ya. Nah, bilangan koordinasi merupakan bilangan mengatakan jumlah kation yang mengelilingi sebuah anion atau sebaliknya. Nah, jadi bilangan koordinasi yang memungkinkan kristal ion menjadi stabil ditentukan melalui perbandingan jari-jari ion dengan menganggap ion-ion berbentuk bulat. Nah, jadi nanti kalian bisa cek, misalnya contohnya NaCl ya. Nanti kalian cek ya, apakah NaCl itu bukan apakah, sorry, berapa ukuran jari-jari ion Na plus, kemudian jari-jari ion Cl min itu kemudian kalian bagi. Jadi Na plus dibagi Cl min. Nah, kalau dia dapat nilainya di ring di ring 0,732 sampai 1 ya, itu berarti kemungkinan strukturnya adalah kubus. Tapi dilihat itu kalau bilangan koordinasinya 8. Tapi kalau bilangan koordinasinya 6, itu bentuknya adalah oktahedral. Nah, gitu juga yang membedakan oktahedral dengan planal. Jadi nanti kalian bisa gunakan tabel rasio jari-jari dan juga menggunakan tabel ini. Jadi tinggal dibagi aja. Jari-jari kation dibagi jari-jari anion, coba lihat dia ada di ring yang mana. Kemudian setelah kalian lihat ringnya, kalian lihat bilangan koordinasinya. Nah, dari situ kalian bisa tahu kira-kira bagaimana sih bentuk geometri di sekitar kation, ya. Nah, ini juga ada beberapa contoh kemungkinan struktur. Misalnya ZNS itu dia katanya bentuknya tetrahedral. Nanti kalian bisa cek bahwa berapa jari-jari Zn2 plus dan berapa jari-jari S2 min. Kemudian kalian bagi jari-jari Zn dibagi dengan jari-jari ion S. Nah, nanti akan dapat di sekitar angka ini. Nah, kemudian NaCl juga sama, silakan cek jari-jari Na plus dibagi dengan jari-jari ion Cl min. Nah, TiO2 juga. Nah, tadi saya katakan bahwa NaCl, satu atom Na dikelilingi oleh 6 atom Cl dan satu atom Cl dikelilingi oleh 6 atom Na. Jadi dia ada bilangan bilangan koordinasinya ada 6. Makanya dia bentuknya termasuk oktahedral. Nah, ini kalau untuk yang kalsium fluorida juga sama. Ini kalian nanti bisa cek ya. Nah, sedangkan tanda bintang dan tanda bintang 2 ini kalau bintang 1 belum pernah dilaporkan untuk bentuk kristal ionik ya, bentuk linier linier, planar segi 4. Nah, kemudian kalau yang bintang 2 buah ini dia belum ditemukan ya untuk kristal ionik sederhana. Nah, ya, ini tadi ya seperti contoh di atas bentuk fisik kristal, ini NaCl. Ya, ini nanti bisa kalian lihat, ini sama seperti penjelasan saya di awal tadi. Ini struktur kristal dari senyawa ionik. Nah, pembentukan kisi kristal ionik dari ion-ion itu disertai dengan pembebasan sejumlah energi yang disebut sebagai energi kisi. Jadi energi kisi adalah energi yang dibebaskan pada saat pembentukan kisi kristal ionik dari ion-ionnya, ya. Nah, energi kisi itu bisa didefinisikan sebagai energi yang dibebaskan. Nah, ini ya, di sini saya mau kalian melihat ya, energi yang dibebaskan. Ini saya bold supaya nanti nampak. Dibebaskan apabila sejumlah mol kation, berarti mol kation dan anion ya dalam fase gas. Ingat di sini kita mainnya fase gas ya, didekatkan. Nah, berarti kalau kita buat reaksinya kira-kira gini dia. Kalau kation itu adalah A+ ya, ditambah dengan B-. Nah, ini nanti dia akan menghasilkan suatu senyawa AB, senyawa ionik AB. Nah, ini dia kita bisa bilang bahwa energinya atau delta H-nya ya, energinya itu dibebaskan. Nah,
Kalau dibebaskan, ingat kalian belajar termokimia, dibebaskan maknanya adalah dari sistem itu memberikan energi ke lingkungan. Berarti sistemnya kalau udah lepas atau membebaskan energi, dia jumlah energinya lebih banyak atau lebih sedikit dari sebelum dia bebaskan. Nah, kalau dibilang dibebaskan berarti ada energi yang udah dia lepas. Berarti si sistem ini sudah jumlah energinya sudah berkurang dibandingkan sebelumnya. Maka energinya itu dia negatif tandanya. Nah, jadi ini ya. Jadi energi kisi kristal ini dia apabila dia dikatakan energi yang dibebaskan apabila sejumlah mol kation dan mol anion dalam fasa gas didekatkan sampai dengan keadaan setimbang dalam suatu sisi kristal. Nah, ada juga beberapa buku yang mendefinisikan energi kisi sebagai energi yang diperlukan. Nah, ini beda kan? Yang tadi diperlukan, yang tadi dibebaskan, yang awal di penjelasan yang atas, yang di bawah ini kok diperlukan. Tapi lihat pada peruraian. Nah, peruraian. Jadi ini dia bedanya. Ini peruraian senyawa. Nah, senyawa ionik menjadi ion-ionnya. Nah, ini beda ya. Kalau tadi dibebaskan dia energinya negatif, kenapa dibebaskan? Ketika kation dan anion bergabung menjadi senyawa. Kalau ada buku yang mendefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk menguraikan senyawa menjadi ion-ion. Jadi kalau kita buat reaksinya adalah AB itu dia terurai menjadi A plus tambah B min. Nah, jadi kalau seperti ini maka energinya itu adalah yang diperlukan. Nah, makna diperlukan berarti kalau sebelumnya sistemnya itu dia punya energi sekian, diperlukan berarti kan dari lingkungan ke sistem ada penambahan energi, diperlukan berarti dia perlu tambahan energi. Maka si sistem ini kalau dari sebelumnya energinya sekian, setelah ditambahkan energi otomatis energinya bertambah ya. Maka lambangnya positif ya. Nah, ini jadi ini tolong dipahami ya, istilah dibebaskan itu lambangnya negatif, diperlukan lambangnya positif. Jadi yang kita lihat di sini adalah sistemnya ya, bukan lingkungan ya. Oke. Ini contoh ya. Ini juga kalian bisa melihat ya. Maknanya sebenarnya sama, energi kisi baik di penjelasan yang atas maupun di beberapa buku. Nah, hanya bedanya kalau yang atas ini dibebaskan ya. Siapa yang dibebaskan? Ketika apa? Ketika kation dan anion bergabung membentuk senyawa, energinya dibebaskan. Tapi kalau senyawa itu dia terurai menjadi kation anion, energinya diperlukan ya. Nah, energi kisi ini bisa kita peroleh dengan membuat reaksi pembentukan senyawa ionik melalui tahapan-tahapan yang digambarkan dalam suatu siklus atau dikenal sebagai Daur Born-Haber. Jadi yang mencetuskan Daur ini adalah si Born dan si Haber ya. Nah, berdasarkan hukum Hess, nah jadi prinsip dari siklus Born-Haber ini dia hukum Hess ya, hukum Hess yang sudah kalian pelajari di termokimia ya. Nah, katanya berdasarkan hukum Hess, perubahan entalpi yang menyertai suatu reaksi adalah sama, tidak bergantung apakah reaksi berlangsung satu tahap ataupun beberapa tahap ya. Nah, Born dan Haber pada tahun 1919 menerapkan hukum Hess untuk menghitung entalpi pembentukan suatu zat ionik ya. Nah, kita lihat langkah-langkah Born-Haber ini masih teori, nanti langsung kita coba melalui contoh ya. Nah, ini jadi langkah-langkah daun Born-Haber itu ya, yang pertama itu dia atomisasi. Nah, jadi unsur-unsur dari keadaan dasarnya itu diubah menjadi fase gas atau dikenal dengan istilah atomisasi. Nah, jadi misalnya misal nih, jadi natrium. Natrium itu pada keadaan dasar dia bentuknya logam ya, Na ya, logam bentuknya, berarti fasanya padat. Nah, ini kita harus ubah dia menjadi gas. Jadi Na itu dari fasa padat itu harus kita ubah menjadi Na dalam fasa gas. Nah, ini saya tambah ini saya perlu ini ya. Ini. Nah, ya. Jadi Na dari fasa gas diubah menjadi dari fasa padat menjadi Na fasa gas. Nah, ingat perubahan energi dari padat menjadi gas itu dikenal dengan istilah
sublimasi. Nah, ya, jadi harus diubah. Gitu juga ada misalnya dia bentuknya liquid. Misal yang liquid itu brom ya bromin BR2. BR2 itu dia dalam keadaan dasar ya. BR2 itu bentuknya liquid, ingat bukan gas ya. BR2 jadi senyawa halogen yang berbentuk gas itu pada keadaan dasar atau pada suhu kamar itu hanya fluorin dan klorin. Sedangkan BR2 liquid dan iodin itu fasanya solid. Nah, jadi sedangkan di sini untuk daun monhaber dia diminta dalam fasa gas. Jadi kalian ubah semua fasa-fasa selain gas menjadi fasa gas. Nah, jadi kalau dari bromin ya BR2 itu dia fasanya liquid. Ini harus diubah menjadi fasa gas. Jadi BR2 fasa gas. Nah, ingat perubahan dari cair menjadi gas. Apa? Cair menjadi gas. Namanya adalah prosesnya adalah energinya cair menjadi gas apa? Uap, ya kan? Dari cair jadi gas, uap. Energinya energi penguapan. Nah, ya. Ini kalau kita buat berarti dia namanya penguapan. Jadi pokoknya semua unsur-unsur dalam keadaan dasarnya itu dia dalam keadaan kamar itu harus diubah menjadi gas. Nah, otomatis pada saat dia mengubah menjadi fasa gas itu disertai dengan apakah dia butuh energi atau lepas energi. Nah, kalau kita mau membuat natrium dari logam ya dari fasa padat menjadi gas, otomatis kita perlu energi. Maka untuk sublimasi itu dibutuhkan energi, dibutuhkan energi ya. Sehingga kalau dibutuhkan tadi ya istilah dibutuhkan berarti dia bertambah energi sistemnya, otomatis lambangnya adalah positif ya. Ini kemudian oke, ini saya clear dulu biar oke. Kemudian kalau BR2 juga sama penguapan. Contohnya kalau kalian mau masa air, kan masa air itu ada perubahan dari cair menjadi gas. Nah, itu supaya berubah dari cair jadi gas kalian tambahkan apa? Pakai api kan? Tambahkan energi. Sehingga juga penguapan juga dia lambangnya positif karena dia butuh energi ya. Oke, kemudian selain itu juga kalau bentuknya diatomik ya. Jadi ini kan bentuknya kalau kayak Na dia monoatomik, hanya satu dalam keadaan dasarnya bentuknya ya monoatomik, satu atom. Tapi kalau dia unsurnya bentuknya diatomik, maka dia harus diuraikan atau disosiasi. Disosiasi ini penguraian. Contohnya misalnya kayak BR2, Cl2 ya. Nah, jadi BR2 ini setelah kalian ubah dulu dari liquid menjadi gas, kemudian selanjutnya harus kalian uraikan. Jadi BR2 ini kan dia seperti dituliskan BR. Nah, jadi ikatan BR ini harus kalian putuskan. Nah, jadi di sini harus diputuskan ikatannya. Nah, ini istilahnya ya. Jadi harus diputuskan. Nah, pemutusan inilah yang disebut sebagai disosiasi. Nah, ini juga biasanya butuh energi. Ya, jadi di sini biasanya di disosiasi itu juga dia butuh energi ya. Jadi untuk memutuskan ikatan kita butuh energi. Maka nanti dia lambangnya juga positif biasanya ya. Entalpinya positif. Nah, jadi ini tapi ingat yang kalian putuskan itu dia harus dalam keadaan fasa gas. Jadi kalau belum gas misalnya kayak brom ini dia nggak bisa langsung kalian putuskan dari bentuk liquid. Tetap harus kalian ubah dari BR2 liquid menjadi gas dulu. Setelah jadi BR2 gas baru kalian disosiasi dia. Oke, silakan diulang-ulang bagian ini. Oke, setelah proses atomisasi selesai, selanjutnya itu adalah langkah pembentukan ion gas. Nah, energi ionisasi ada dua, pembentukan ion gas itu ada dua. Yang pertama ada energi ionisasi, yang kedua afinitas elektron. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan. Berarti nanti lambangnya dia positif ya. Untuk suatu atom dapat melepaskan elektronnya. Nah, karena jadi dia pembentukan kation ya. Nah, misalnya Na tadi setelah diubah dari gas dia akan menjadi Na+. Kita buat dia dalam bentuk ionnya.
Nah, itu disebut energi ionisasi. Nah, biasanya dia berlangsung secara endotermik. Nah, endotermik entalpinya positif ya. Ya, kenapa? Karena itu tadi dibutuhkan atau diperlukan sejumlah energi untuk mengatasi gaya tarik inti terhadap elektron yang akan dilepas oleh atom ya. Nah, kemudian nanti ini kalian juga kan ada nanti kan senyawanya kan ada dua, biasanya ada dua unsur nih. Nah, nanti kalian akan lihat kira-kira unsur yang mana yang jadi energi yang mengalami ionisasi, unsur yang mana yang afinitas elektron. Misalnya pada NaCl. Na dan Cl, kira-kira siapa yang mengalami ionisasi, siapa yang mengalami afinitas elektron. Ingat tadi, ionisasi berarti dia energi yang dibutuhkan untuk atom melepaskan elektronnya. Berarti atomnya nanti jadi ionnya positif. Nah, berarti dari Na dan Cl, siapa yang akan cenderung membentuk ion positif? Si Na. Nah, kenapa Na? Kalian bisa bandingkan dari nilai keelektronegatifan. Jadi buka lagi sistem periodiknya, lihat berapa keelektronegatifan Na, berapa keelektronegatifan Cl, coba lihat siapa yang lebih besar. Makin tinggi nilai keelektronegatifan, maka dia akan cenderung membentuk ion negatif. Nah, Na dan Cl itu yang paling negatif adalah si Cl, sehingga Na itu yang akan membentuk ion positif. Jadi energi ionisasinya nanti yang mengalami energi yang punya energi ionisasi adalah si Na, sedangkan si Cl itu dia energinya afinitas elektron. Kenapa afinitas elektron? Karena afinitas elektron itu maknanya energi yang dilepas atau dibutuhkan oleh atom untuk menangkap elektron. Berarti dia pembentukan anion ya. Nah, tapi pada kebanyakan atom tahap ini berlangsung secara eksotermik ya. Karena menangkap elektron bisa energinya dia lepas, bisa dia butuh. Tapi umumnya ya kebanyakan berarti mayoritas itu dia eksotermik. Berarti umumnya dia melepaskan melepaskan energi. Maka di afinitas ini biasanya dia delta H-nya itu adalah negatif ya. Ingat kalau lepas ya. Lepas itu berarti si sistemnya sudah karena udah dia lepas, udah dia kasih ke lingkungan, maka dia sudah lebih sedikit jumlahnya. Lebih sedikit berarti semakin lebih negatif ya. Kalau ini tadi energi yang dibutuhkan berarti dia ada penambahan dari lingkungan, ada dikasih energi. Jadi energinya otomatis lebih banyak dari sebelumnya ya. Nanti ini supaya lebih pahamnya akan saya jelaskan dengan contoh, hanya ini untuk teorinya dulu ya. Tapi boleh diulang-ulang penjelasan ini supaya kalian bisa paham lagi nanti untuk membuat Daur Bonhabernya ya. Nah, setelah kita melalui langkah atomisasi dan pembentukan ion gas, langkah selanjutnya adalah kita menentukan energi kisinya. Jadi energi kisi nanti setelah kita buat kita tahu, oh seperti ini siklus energi kisi. Nah, dia biasanya lambangnya itu adalah delta H LED. LED ini dasarnya dari lattice ya. La, ini saya buat aja. Nah, ini artinya kisi ya. Nah, tapi nilainya itu nggak bisa kita peroleh secara langsung ya. Nggak bisa kita peroleh secara langsung. Jadi kita harus cari dia. Nah, pakai hukum Hess ini bisa ya. Jadi pakai rumus entalpi pembentukan, F ini adalah delta H formation, pembentukan sama dengan jumlah dari entalpi dari masing-masing langkah. Jadi semua ditambah ya. Jadi kita lihat contohnya. Oke, sebelum contoh ini ingat di istilah dibebaskan. Kalau dibebaskan tadi maknanya adalah ada dari sistemnya itu dia dibebaskan, berarti sistem melepas energi ke lingkungan. Berarti sistemnya sekarang energinya sudah jauh lebih sedikit. Kalau lebih sedikit berarti dia makin berkurang, negatif maknanya, tandanya ya. Dilepas, dibebaskan ya, itu sama ya, itu sinonimnya sama. Jadi ini juga lambangnya negatif. Nah, diserap. Nah, jadi diserap berarti ada penambahan energi dari lingkungan ke sistem. Jadi sistemnya itu menyerap energi, berarti energinya itu sudah lebih bertambah dari sebelum dia menyerap ya kan, bertambah. Nah, ya diterima juga sama, itu sinonimnya ya. Nanti apa lagi ya sinonim yang lain? Diserap, diterima, apa lagi? Dilepas, dibebaskan, diberikan. Nah, diberikan juga itu sama dengan dilepaskan atau dibebaskan ya. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini contohnya. Tentukan energi kisi dari kristal NaCl bila diketahui data sebagai berikut.
Nah, jadi energi yang dibebaskan bila Na ya dari fasa solid, ingat natrium dalam keadaan dasar dalam suhu kamar itu bentuknya logam ya. Na dari fasa solid bereaksi, ini bereaksi dengan gas klor. Jadi klor itu dia dalam keadaan dasarnya dalam suhu kamar itu bentuknya gas ya. Jadi klorin, gas klorin, sorry bukan gas klor, gas klorin Cl2 adalah 411. Nah, ini kita bold ya, dibebaskan. Nah, kalau dibebaskan berarti nanti di sini dia delta H-nya adalah delta H dibebaskan. Berarti dari sistem ke lingkungan, sistemnya membebaskan. Berarti dia akan berkurang energinya. Maka di sini nanti delta H-nya negatif. Nah, energi yang dibebaskan bila NaCl bereaksi. Nah, ini juga dikenal sebagai delta H F tadi ya. Kenapa saya bilang delta HF? Ingat nih, energi yang dibebaskan bila Na bereaksi dengan Cl2 berarti Na tambah Cl2 menjadi NaCl. Nah, di sini delta HF. Ya, delta HF ya. Itu sama dengan negatif ya. Ini nilainya adalah negatif ya. Nah, kemudian untuk mengubah 1 mol NaS menjadi uapnya ya, tadi ya harus diubah menjadi uapnya. Berarti mengubah natrium dari padat menjadi uap, berarti gas ya, diperlukan. Nah, ini juga kita buat. Diperlukan, berarti kalau diperlukan dibutuhkan, otomatis akan bertambah ya energinya karena dia diperlukan, berarti dia nambah energi. Maka di sini nanti delta H-nya adalah itu sama dengan delta H positif. Nah, tadi mengubah NaS menjadi uap, berarti fasa padat menjadi gas. Padat menjadi gas itu tadi sublimasi ya. Nah, ya ini dia. Nah, kemudian satu lagi harus dilihat. Nah, ini kan mengubah 1 mol. Nah, sedangkan yang lain satuannya dia kilojoule, sedangkan yang lain kilojoule per mol. Maka mengubah NaS ini diperlukan 109 kilojoule per mol. Nah, jadi per 1 mol itu perlunya 109 kilojoule. Itu maknanya ya. Per mol. Ini positif ya. Kemudian energi ionisasi. Nah, energi ionisasi dari Na ya. Ini bukan fasa solid ya, tapi fasa gas. Energi ionisasi dari Na itu adalah 494 kJ per mol. Nah, sekarang pertanyaannya, ini delta H-nya positif apa negatif? Kira-kira. Nah, kita balik lagi tadi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan. Nah, berarti kalau dibutuhkan dia positif. Nah, di sini maka di sini nilainya adalah sama dengan positif 494 kJ per mol energi ionisasinya kan. Nah, kemudian afinitas elektron dari Cl. Nah, tadi mana afinitas elektron? Afinitas adalah energi yang dilepaskan, berarti dia negatif tadi ya. Oke, maka di sini nilainya menjadi delta H-nya ini saya copy. Nah, jadi ini kita ubah. Ini negatif 364 ya. 364 kilojoule. Nah, ini kita nggak buat dulu molnya. Biarkan aja dulu, tapi nanti di akhir satuannya harus sama semua ya. Nah, kemudian satu lagi ada energi ikat ClCl. Nah, berarti energi ikat ya, tadi ini dia maknanya ke energi kalau dia ikat berarti kan Cl dengan Cl kan Cl2 tadi berikatan. Nah, di sini nanti kita tahu bahwa kalau Cl dengan Cl dia perlu energi berikatan, dia ada energinya sebesar 242 kJ per mol, maka dari sini kita tahu bahwa untuk memutuskan atau mendisosiasikan disosiasi si ikatan Cl dengan Cl itu butuh energi ya, butuh energi sebesar ini 242 kJ per mol.
dari sini kita tahu bahwa delta H-nya itu dia akan, nah tadi kalau butuh berarti membutuhkan energi, berarti dia mengalami penambahan energi ya. Maka nilainya adalah positif 242 kJ per mol energi disosiasinya atau delta H disosiasi. Nah, jadi dari soal itu dulu langkah yang harus kalian lakukan. Jadi kalian tentukan dulu ini delta H-nya positif atau negatif, ini positif atau negatif. Ini sorry, ini tadi lupa ya, belum saya tulis. Ya, jadi itu dia langkah-langkah untuk sebelum kalian membuat daur Born-Haber-nya. Jadi kalian tentukan dulu positif negatif. Kenapa? Ini jadi nanti bisa mempermudah. Nanti kalian untuk perhitungan tinggal masukin aja negatif 411, positif 109. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih cara membuat daur Born-Haber. Nah, tadi kalau berdasarkan langkah-langkah secara umumnya ini tadi sudah. Nah, sekarang kita ikutin langkahnya satu persatu. Nah, langkah pertama, ini contohnya tadi untuk soal NaCl ya, kristal NaCl. Jadi Na ya, dari soal ini kita tahu bahwa ini dia energi bila Na dalam fase solid bereaksi dengan Cl2. Ini, nah Na solid tambah Cl2 menghasilkan NaCl. Ingat reaksinya wajib setara. Kalau wajib setara, kalau NaCl, maka Cl-nya kalau di sini Cl2 biar dia sama dengan 1 dibuat setengah Cl2. Atau kalau kalian mau buat 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2 NaCl juga boleh. Tapi jangan lupa kalau di sini tadi dia soalnya adalah kilojoule per mol, berarti per 1 mol. Maka kalau kalian buat reaksinya ini menjadi 2Na tambah Cl2 menjadi 2 NaCl, delta HF-nya jangan lupa min 411 ini dikalikan dengan 2. Ya, ingat jangan lupa dikali 2. Tapi untuk reaksi ini kita pakai dia yang per mol aja. Nah, kalau per mol aja itu berarti si Cl2-nya ini dia harus sama dengan 1 juga, Kak, biar setara kiri kanan. Maka ditambahlah koefisien setengah di depannya. Ya. Nah, kalau kalian mau coba nanti untuk yang 2 berarti 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2 NaCl, delta HF-nya menjadi min 411 kilojoule per mol dikali 2 mol. Kenapa 2 mol? Karena ini semua tadi 2. Ya. Nah, 2 mol, maka nilainya adalah 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2 NaCl, delta HF-nya adalah min 822 kilojoule. Nggak ada lagi per molnya. Kenapa? Karena sudah kita kali 2 mol, otomatis molnya tercoret. Nah, jadi nanti itu kalian tinggal ikutin aja ke bawah. Boleh kalau kalian mau coba-coba. Oke? Nah, ini kita ikut untuk yang per mol dulu ya. Oke, langkah 1 kita tadi atomisasi. Nah, jadi unsur-unsur keadaan dasar diubah menjadi fase atom ya. Fase atom, fase gas. Nah, energi pada tahap ini disebut energi atomisasi. Nah, kita lihat di sini ada 2. Na itu solid, maka Na kita ubah menjadi fase gas. Nah, lihat nih gambar. Na solid diubah, buat aja tanda panah ke bawah menjadi Na gas. Jadi, yang pertama harus kalian buat adalah kalian tuliskan dulu reaksi ini, reaksi pembentukannya. Na tambah setengah Cl2 menghasilkan NaCl. Nah, kemudian baru kita lanjut ke tahapan pertama. Si Na itu kita ubah dulu menjadi fase gas. Ya, jadi dari Na solid menjadi Na gas. Nah, di sini energinya tadi adalah energi dari padat menjadi gas, itu namanya sublimasi. Maka energinya energi sublimasi, atau boleh kita mau buat delta H1. Dah. Kemudian untuk Cl kita lihat. Cl-nya ini sudah gas. Berarti kalau sudah gas kita nggak perlu ngubah lagi ke gas karena memang dia sudah gas. Nah, jadi untuk gas sudah aman. Nah, tapi kita lihat Cl2 ya, sedangkan kita perlunya kan dalam keadaan atomnya nih. Nah, jadi kita harus putuskan ikatan antara si Cl dengan Cl. Nah, jadi kita harus memutuskan ikatan antara Cl dengan Cl. Nah, itu kita harus putuskan ikatannya. Ya, jadi ini kita mau memutuskan ikatan mereka. Nah, jadi karena kita harus putuskan, itu energinya energi disosiasi. Nah, jadi
setengah Cl2 itu kalau diputuskan ikatannya jadinya Cl aja. Kenapa? Koefisiennya di sini main. Bukan koefisien, jumlahnya lihat. Setengah Cl2 ini kan samanya setengah kali 2 sama dengan 1. Jadi Cl-nya 1, nggak ikut dia setengahnya kemari. Ya, reaksinya harus selalu setara. Oke? Harus selalu setara. Nah, jadi ini energinya energi disosiasi, Cl-nya gas. Ya, ini ingat ya. Jadi setengah Cl2 itu jadinya seperti ini. Nah, kalau nanti kalau kalian buat yang dia 2, maka di sini nanti 2 Na, di sini juga otomatis akan 2 Na dalam keadaan gas. Di sini kalau tadi dia coba saya buat ya, biar gampang. Nah, jadi kalau kalian mau buat 2 Na, ini fasanya gas ya. Ini ingat, ini fasanya gas, saya nggak buat lagi fasanya, takut nggak muat. Nah, Cl2 ini menjadi 2 NaCl. Ini kalau mau buat yang ininya 2 ya. Delta HF-nya itu dia berarti min 822 kilojoule ya. Nah, di sini kalau seperti ini, maka yang selanjutnya itu ini Na solid ini kemudian akan kita ubah menjadi pakai tanda panah. Na ini akan menjadi gas, ya kan? Nah, ini yang di atas ini yang solid ya. Nah, itu kurang panjang. Nah, ini akan menjadi gas ya. Jadi di sini kita akan buat di sini dia sebagai 2 Na. 2 Na tapi yang fasanya gas. Duanya tetap ngikut. Nah, koefisiennya ini tetap ikut dia ya. Kenapa dia ikut? Karena harus selalu setara mereka. Nah, sedang Cl ini gimana? Cl ini berarti kan karena dia ini kan fasanya memang sudah gas ya, di atas ini sama dengan di atas ya. Tadi nggak saya buat koefisiennya. Nah, untuk Cl ini, dia tadi Cl2 ini karena dia sudah gas, dia kan akan mengalami disosiasi ya. Nah, karena dia mengalami disosiasi, otomatis dia akan mengalami pemutusan. Jadi Cl-nya itu akan terputus jadi Cl. Nah, tapi ingat di sini tetap harus setara. Di sini Cl-nya 2, Cl2, maka di sini tambah 2 depannya. Nah, nampak beda antara ini. Ini setengah Cl2. Begitu dia energi disosiasi, Cl-nya 1. Kenapa? Karena setengah Cl2 itu kan sama dengan 1. Ini 1. Jadi tetap dia harus setara. Nah, ini dia bedanya. Oke? Silakan diputar-putar penjelasan ini. Nah, udah selesai nih. Udah kalian ubah yang fasa yang belum gas jadi gas. Kemudian kalau di atomik dia harus dibuat karena keadaan pertama ini atomisasi harus dalam bentuk atom. Jadi harus kita putuskan ikatannya. Jadi dia atom Cl. Ini juga atom Cl. Ini fasanya gas juga. Baru kemudian kalau udah selesai lanjut ke langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya itu adalah ini. Nah, langkah selanjutnya ini adalah pembentukan ion gas. Nah, ini kan tadi kita udah sampai ke langkah Na gas, ya. Nah, ini juga udah sampai ke langkah Cl gas, ya. Nah, selanjutnya katanya energi ionisasi. Nah, tadi antara Na dengan Cl, siapa yang akan mengalami ionisasi? Si Na ya. Kenapa? Karena dia lebih kurang elektronegatif, maka dia akan lebih cenderung membentuk ion positif kalau bereaksi dengan Cl. Maka si Na dari fasa gas tadi dia akan menjadi ion Na plus gas, itu dia dengan energi ionisasi ya. Kalau kita mau buat delta H3 boleh. Tadi yang di awal ini setelah energi sublimasi delta H1, energi disosiasi mau buat delta H2 juga boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah setelah itu si Cl juga sama. Si Cl setelah tadi dia diatomisasi jadi Cl gas, itu dia juga diubah menjadi bentuk ion gasnya. Nah, Cl di sini cenderung dia menangkap elektron, maka dia afinitas elektron. Jadi Cl min, maka di sini adalah energi apa? Afinitas elektron atau delta H4. Jadi gambarnya ke samping. Jadi nanti kalau kalian mau buat strukturnya, ikutin ya dari slide 14 ini ya. Kemudian ke slide 15 ya. Jadi ikutin yang warna. Jadi pada saat pertama ini warnanya merah, ini warnanya biru. Nah, langkah selanjutnya tadi yang langkah pertama itu saya hitamkan, yang sedang berlangsung itu saya merahkan lagi, ini saya birukan lagi.
Oke, nah setelah kita menggambarkan tahap energi ionisasi dan energi afinitas elektronnya, langkah selanjutnya kita menentukan energi kisi. Nah ini, dari mana munculnya? Sebenarnya dari sini kita udah bisa kelihatan. Begitu sudah membentuk ion-ion gas, di sini tinggal langsung kalian tambah tambah aja. Tambah. Ini saya tarik. Nah, Na plus tambah Cl min ini ke atas. Nah, baru tinggal tarik tanda panahnya. Ini agak miring sedikit karena NaCl-nya agak berat ke kanan. Na plus tambah Cl min. Nah, disinilah energi aktivasinya ya. Atau kalau tadi kalian bilang delta H, ini anggaplah ini delta ya. Delta H lattice-nya tadi, atau ada juga buku yang melambangkan dengan U. U ini adalah energi kisi. Disinilah energi kisi itu berada. Nah, jadi tinggal kalian tambah aja. Ya. Nah, inilah dia. Nah, inilah dia. Kalau dikasih ke slide 16. Nah, ini dia. Jadi, setelah tadi terbentuk ion-ionnya, tinggal tanda tambah, jadilah inilah energi kisinya. Nah, selanjutnya tadi kan pertanyaannya adalah kita disuruh tentukan energi kisi. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya adalah delta HF sama dengan entalpi sublimasi ditambah entalpi disosiasi ditambah energi ionisasi ditambah afinitas elektron ditambah energi kisi. Nah, kita masukkan, jangan lupa positif negatifnya tetap dimasukkan. Tadi kita sudah buat di atas, di sini ya. Jadi di sini berarti delta HF ini langsung di sini aja kita buat rumusnya ya. Delta HF itu sama dengan tadi delta H, mana dia tadi? Delta H sublimasi ini ya. Delta H sublimasi. Delta H sublimasi tambah, subs ini ya, itu tambah delta H setelah sublimasi tadi disosiasi ya, disosiasi tambah delta H energi ionisasi. Ini ionisasi kemudian ditambah delta H afinitas elektron, Ae ini afinitas elektron ditambah dengan delta H lattice-nya atau energi kisi. Nah, ini ya. Nah, kemudian baru tinggal dimasukkan angka-angkanya. Ini coba dilihat ya. Masukkan angka-angkanya. Ini sengaja saya tulis di sini biar langsung kelihatan nih. Nah, tadi delta HF itu yang atas ini ya. Berarti nilainya langsung min 411 kJ per mol. Nah, jadi untuk memudahkan ya, yang ditambah-tambah ini kalian ikutin aja yang di sini tadi. Nah, ini tadi kan yang pertama delta H1 sublimasi, kemudian delta H2 disosiasi, delta H3 energi ionisasi, delta H4 tadi ini adalah dari Cl menjadi Cl min, afinitas elektron, delta H5 yang lattice ini ya, atau energi kisinya. Jadi langsung aja ya, sublimasi, disosiasi, ionisasi, afinitas elektron, energi kisi. Ini jumlahkan semua. Nah, ini baru kemudian sama dengan delta H sublimasi. Ini berarti nilainya adalah plus 109 kilojoule per mol. Nah, ini tambah. Nah, disosiasi ya. Ini tadi disosiasi nilainya adalah 242 kilojoule per mol. Tapi kita lihat dulu tadi untuk energi disosiasi tadi di bagian sini ya. Nah, energi disosiasi ini kan dia tadi dari setengah Cl2 menjadi Cl. Nah, sedangkan ini kan sedangkan nilai yang 242 ini kan dari Cl menjadi untuk satu molekul, untuk satu mol, untuk Cl aja. Nah, sedangkan di sini di depannya ada setengah. Maka di sini ya ada setengahnya nih, setengah Cl2 menjadi Cl. Berarti untuk delta H2 jangan lupa masukkan koefisiennya setengah. Ya, berarti delta H2 tadi adalah energi disosiasi yang ini. Nah, delta H2 ini energi disosiasi. Jangan lupa koefisien reaktannya ditambahkan dulu ya. Ini kita tambah ke sini. Jadi tambah 1/2
Nah, dikali baru tadi berapa nilainya untuk disosiasi adalah positif 242. Nah, sini berarti plus 242 kilojoule per mol. Ini. Nah, kemudian ditambah dengan energi ionisasi. Nah, energi ionisasi kalau balik ke sini, energi ionisasi tadi yang mana? Di sini energi ionisasi berarti yang ini ya. Energi ionisasi ini koefisiennya 1. Karena dia koefisiennya 1 berarti langsung aja lanjut ditulis. Karena kali 1 kan apapun yang dikali 1 tetap hasilnya sendiri. Nah, ini tinggal ditambah 494. Nah, kemudian tambah dengan delta entalpi afinitas elektron. Nah, kita lihat lagi ke sini. Yang afinitas elektron berarti dari Cl gas menjadi Cl-. Nah, ini juga kan koefisiennya sama-sama 1. Maka langsung ini juga sama. Ini langsung yang mana energi afinitas elektron ini dia. Jangan lupa tanda negatifnya ya. Ini kilojoule per mol ya. Ini juga harus per mol ya, karena tadi kan sama-sama 1 mol ya. Ini. Nah, ini kan 1 1. Koefisien kan bisa menyatakan jumlah mol. Nah, jadi langsung aja per mol. Nah, ini baru ditambah dengan energi kisi. Nah, energi kisi ini yang ditanya. Jadi biarin aja tetap dalam tulisan energi kisi. Tutup. Nah, baru kemudian kalian dari sini yang ini tadi ini dijumlahkan. Ctrl X ini kita bawa ke sini. Nah, ini ya. Jadi ini dia. Kalian jumlahkan. Nah, maka nanti akan dapat. Ini nanti tinggal ikutin aja. Ini di atas sudah dihitung. Ya, ini akan dapat berarti min 411 sama dengan 300 min 411 ini sama dengan 360 kilojoule per mol tambah dengan energi kisi. Ini boleh kalian coba cek lagi, mungkin nanti ada salah perhitungan dari saya. Nah, kemudian baru delta H-nya ya, delta H atau energi kisi itu sama dengan, nah berarti tinggal dibawa. Ini adalah min 771 kilojoule per mol. Berarti energi kisi untuk NaCl adalah min 771 kilojoule per mol. Ya, nah silahkan diulang-ulangi penjelasannya ya. Untuk perhitungannya ini gampang, cuma tinggal tambah-tambah kurang sama kali koefisien. Jangan lupa ingat koefisien selalu ikut. Nah, mungkin untuk memperdalam kita coba satu contoh lagi untuk siklusnya aja ya. Saya nggak kasih untuk perhitungannya, nanti untuk perhitungannya boleh untuk soal kalian ya. Nah, ini, nah misalnya ini bagaimana siklus daur Born-Haber, siklus atau daur Born-Haber dari NgBr2. Nah, dari sini kita bisa tulis dulu ya. Jadi kita, oh ya ini aja langsung di sini. Kita tulis dulu MgBr2 itu berarti kan dia reaksinya dari Mg. Ingat, magnesium dalam keadaan dasar atau pada suhu kamar bentuknya adalah padat karena dia logam. Ingat ya, logam alkali pada keadaan kamar dia padat. Nah, kemudian ini tambah Br2 ya. Ingat Mg ini Mg dia 2 plus Br min ya. Jadi Mg Br2. Nah, Br2 ini tadi ingat fluorin ya, itu pada keadaan kamar fasanya gas. Klorin atau Cl2 keadaan kamar fasanya gas, tapi bromin pada keadaan kamar fasanya adalah liquid ya, cair. Iodin pada suhu kamar fasanya adalah padat. Nah, ya. Itu oke. Nah, ini menghasilkan MgBr2. Nanti ini kalian kalau tulis di catatannya tolong ditulis ini sesuai ya, ini subscript ya, di subscript ya, jadi angka indeks ya, tolong ditulis sesuai dengan penulisannya. Ini karena saya pakai PPT jadi nggak bisa saya subscript. Nah, ini oke. Warnanya ada warna hitam nggak? Kalau ada kita hitamkan aja. Nah, ini oke.
Nah, kemudian ingat tadi, langkah pertama adalah atomisasi. Kita buka ya ke sini. Nah, langkah pertama adalah atomisasi. Jadi kita ubah unsur-unsur ke dalam keadaan dasar menjadi fasa gas ataupun kita atomisasikan. Sekarang kita lihat yang pertama Mg. Mg bentuknya solid, berarti kita harus ubah si Mg ini menjadi fasa gas. Ya, nah ini cara buatnya. Nanti kalau kalian tulis pakai pulpen, di kertas langsung lebih gampang. Mg menjadi Mg gas. Nah ini kita buat. Nah ini menjadi Mg gas. Nah kalau ini berarti dari padat menjadi gas tadi sama ya. Sublimasi berarti di sini adalah energi sublimasi ya. Energi sublimasi. Nah, kemudian kita lihat untuk Br. Nah, Br2 bromin ini fasanya liquid. Nah, tadi kita harus mengubah dia menjadi fasa gas. Jadi ini kalau kita tulis, ini langsung kita buat ya. Segini mungkin udah cukup. Nah, ini langsung kita tulis. Nah, oke, sebelumnya ini reaksinya udah setara ya. Mg tambah Br2 menghasilkan Mg Br2. Nah, ini reaksinya setara. Nah, ini kita ubah dulu. Sorry, ini saya sorry. Sebentar ya. Ini yang ini mau. Wah, nggak bisa dihapus. Oke lah. Lanjut aja. Jadi di sini ini kita ubah dia menjadi fasa Br2 yang fasanya gas. Nah, setelah itu kalian lihat nih bedanya dengan Cl tadi. Kalau si Cl2 tadi kan dia memang sudah gas, jadi bisa langsung kalian atomisasi, kalian putuskan atau energi disosiasinya bisa langsung ada. Tapi kalau liquid ini enggak, harus ubah dulu ke gas, baru kemudian langkah selanjutnya kita buat lagi itu adalah ini karena tadi udah kepanjangan yang atas ya. Sorry, ini bisa dihapus nggak? Oh bisa, oke. Jadi ini saya gambar ulang. Ini mungkin boleh segini. Oke. Jadi ini si BR-nya saya pindahkan ke atas. Nah, di sini ya. Nah, yang ini juga kita hapus. Nah, ini kemudian kita gambar lagi. Jadi setelah BR2 liquid itu harus diubah ke dalam bentuk BR2 gas. Nah, kemudian baru kita disosiasi, harus kita putuskan karena kita perlu BR-nya dalam bentuk atomnya ya. Jadi di sini jadi kan BR ini dasarnya kan dari BR ini tadi. Sorry, ini R-nya kecil. Nah, ini ikatan ini kita putus. Ikatan ini yang ini kita putuskan. Jadi nanti dia kalau diputuskan ikatannya jadinya BR. Ada karena tadi BR-nya di sini ada 2, maka di sini tambahkan 2 koefisien di depannya. Ini juga sama. Jadi ini tambah 2BR di depannya. Nah, ini fasanya tetap juga fasa gas. Ya. Nah, mungkin ini perlu saya enter ke bawah sedikit. Jadi biar ini bisa naik sedikit ke atas. Nah, ini ya. Nah, ini saya perpanjang lagi biar lebih biar lebih cantik kelihatannya ya. Nah, oke. Nah, kemudian baru setelah ini kan udah selesai nih atomisasinya, udah kita buat menjadi atom-atomnya. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, setelah proses atomisasi selesai, kita masuk ke langkah pembentukan ion gas. Nah, tadi ada energi ionisasi dan ada afinitas elektron. Nah, kita lihat Mg dan Br. Siapa yang akan membentuk muatan positif atau ion positif, siapa yang akan membentuk muatan negatif. Nah, kita tahu Mg itu dia kalau kalian udah mulai bingung siapa yang akan menjadi kation, siapa anion, buka langsung sistem periodiknya. Yang sistem periodik yang pernah saya kasih yang ada
apa namanya, nilai keelektronegatifan. Nah, nanti lihat siapa yang lebih besar nilai keelektronegatifannya, pasti si Br. Makin besar nilai keelektronegatifan, maka dia cenderung membentuk ion negatif. Maka si Br ini dia akan menjadi anion, si Mg jadi kation. Maka kalau Mg menjadi kation berarti dia udah lepas elektron. Maka energinya tadi, kalau energi melepaskan elektron berarti energi ionisasi. Maka Mg itu dia akan menjadi Mg juga. Nah, tapi ingat, nah Mg ini dia kan golongan 2. Golongan 2 berarti maknanya dia valensinya 2, berarti dia lepas 2 elektron. Nah, dia apapun apa namanya keadaannya, dia elektronnya itu nggak langsung otomatis lepas 2, tapi dia tetap satu-satu. Jadi yang pertama dia jadi Mg plus dulu, fasanya gas. Nah, ini dari Mg menjadi Mg plus ini dia dikenal sebagai energi ionisasi yang pertama, ya. Atau ini biar gampang langsung di ini aja. Jadi ini adalah energi ionisasi yang pertama. Ini saya buat dalam kurung pertamanya biar tahu orang. Nah, ya, jadi ini adalah energi ionisasi pertama. Setelah dia lepas 1 Mg, baru kemudian dia lepas Mg satu lagi. Nah, ya. Nah, ini baru kemudian Mg, setelah Mg plus baru dia jadi Mg2 plus. Baru Mg yang kedua dia lepas. Jadi lepasnya itu dia bertahap. Jangan langsung, oh kalau Al berarti ada Al plus, Al2 plus, baru Al3 plus. Nah, jadi ada energi ionisasi pertama dari Al menjadi Al plus, ada energi ionisasi kedua dari Al plus menjadi Al2 plus, dan ada energi ionisasi yang ketiga dari Al2 plus jadi Al3 plus. Nah, itu ya. Jadi silakan diulang-ulang penjelasan ini. Nah, ini setelah menjadi Mg2 plus berarti kan udah dalam bentuk ion nih, dalam keadaan gas. Berarti untuk Mg selesai. Tinggal kita buat untuk Br. Nah, untuk Br ini udah 2 Br. Nah, kita buat tanda panahnya lagi. Nah, untuk Br. Nah, Br juga sama. Br tadi kan jadinya anion ya, karena dia lebih elektronegatif dari Mg. Maka si Br di sini jadinya Br, kan Br dia valensinya hanya satu karena dia golongan ke-7, perlu hanya menangkap 1 elektron lagi. Nah, fasanya gas. Nah, jangan lupa koefisiennya. Kalau di sini 2 Br, maka di sini juga harus 2 Br-nya. Ya, jangan lupa. Ini jangan pernah lupa. Nah, jadi 2 Br min fasa gas. Nah, udah nih, keadaannya udah sama-sama apa namanya, ion fasa gasnya udah ada. Nah, otomatis tinggal langsung kalian tambah aja. Tinggal ditambahkan di sini. Ini tinggal ditambah tanda positif. Jadi, nah ini tambah positif, kemudian ini langsung tarik garis. Oh ya, tadi ini saya kelupaan. Nah, ini adalah dari Br menjadi Br min adalah afinitas elektron. Afinitas elektron. Ini dia juga ini adalah nilai dari energi ionisasi yang kedua. Nah, ya. Nah, di sini adalah energi kisinya. Nah, ini dia. Ya. Yang di bagian atas ini tadi adalah delta HF. HF ya. Karena saya nggak bisa ambil lambang delta ya. Nah, jadi ini dia. Oh, yang ini tadi adalah proses tadi dari liquid jadi gas adalah energi penguapan. Sorry, ini saya lupa ya. Nah, yang ini adalah energi disosiasinya. Nah, ya, bisa ya kelihatan? Sorry, ini bisa lagi. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kalau inilah gambar daur Bornhabernya. Jadi kalau nanti disuruh tulis rumusnya jadinya gimana? Rumus untuk menghitung energi kisi atau energi apalah, nanti kan tergantung soal nih mau nanya siapa. Pokoknya yang harus kalian ingat, maka rumus dari delta HF ya, HF-nya itu sama dengan energi sublimasi atau delta H yang pertama ya, energi sublimasi ya, sublimasi
kalau ini yang pertama, kemudian tambah energi penguapan, tambah penguapan, tambah ini energi disosiasi, tambah energi disosiasi, tambah ini energi ionisasi yang pertama, energi ionisasi yang pertama, tambah energi ionisasi yang kedua, energi ionisasi yang kedua, tambah afinitas elektronnya, afinitas elektron, baru kemudian ditambah energi isi. Ini dia berarti rumusnya. Nanti tinggal masukkan, selesai ya. Nah, silakan kalian coba ya, silakan kalian coba untuk senyawa. Saya mau kalian coba untuk Al2O3. Silahkan kalian coba ini. Siapa yang sudah selesai boleh kirim. Ini saya maunya kalian coba buat apa namanya, daur Bornhabernya aja. Daur Bornhaber. Nah, ini ya. Ini Al2O3 sama satu lagi saya mau coba kalian buat untuk Mg not Mg ya, boleh lah Mg NaI ya. Jadi Al2O3 dan NaI ini keduanya silahkan buat daur Bornhabernya aja. Nah, tulis di kertas, di catatan, kemudian foto, coba kirim siapa yang bisa kirim ke grup. Nanti akan saya kasih tahu benar, salah, atau ada koreksi. Oke? Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya terkait siklus Bornhaber ya. Silakan diputar ulang videonya jika masih ada yang belum dipahami, dan silakan bertanya di grup jika memang benar-benar belum jelas. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.